Pandemi kemarin banyak orang tidak dapat bantuan malah marah-marah. Kenapa? Dia menikmati kemiskinannya gitu. Artinya apa? Dia ngomong karo semesta, aku ki wong miskin, bantunan gitu loh. Aku ki miskin gitu. Orang yang dibantu orang lemah atau orang kuat? Orang lemah. Tapi kita kan bangga dengan kelemahan kita tadi. Aku ki wong lemah. Aku ki layak dapat bantuan. Aku bantu. Kenapa enggak terbalik? Ketika enggak dapat bantuan, Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Karena aku orang kaya. Karena aku tahu Tuhan adalah maha kaya. Maksud punya Tuhan yang maha kaya, maha melimpah, maha pengasih, maha penyayang. Tetapi hidupnya tidak menunjukkan kemahan tadi gitu loh. Ya. Bukan maha tapi mehe-mehe, termehe-mehe. Jadi Tuhan menyediakan yang sama untuk semua makhluk ciptaannya. Yang membedakan kenapa dapat yang banyak, dapat yang dikit, itu cara mengambilnya. Ya, yang membedakan cara mengambilnya. Tadi pakai ide tadi. Ada yang ambil pakai sendok, ada yang ambil pakai gelas, ada yang ambil pakai gayung, ada yang ambil pakai ember, kan itu. Oke, kalau suruh milih pakai apa? Ember. Kenapa nggak yang lebih besar lagi? Tong gitu. Ayo, kalau suruh milih pakai apa? Mobil tangki, ya, gitu kan. Nah, ini pun masih bicara keterbatasan. Alat sebesar apapun yang Anda pilih, itu bicara keterbatasan. Pasti habis. Masih pakai logika lagi, gitu kan. Nah, ini masih pakai logika. Batasan dalam hidup adalah logikamu. Tadi milih alat yang paling gede gitu kan. Nah, masanya rantai. Tetap entek. Sebesar apapun alat yang kamu pilih, pasti habis. Nanti kalau habis, mau ngambil lagi, antrinya panjang. Ya, ciloko. Makanya apa? Karena melihat antrinya panjang, banyak orang sikut-sikutan, cikal-cikalan, tendang-tendangan, paten. Nah, karena mengakses sumber yang terbatas, pakai wadah yang terbatas. Udah kadung cikal-cikalan, tendang-tendangan, sikut-sikutan, udah deket tempatnya, kepleset lagi. Oh, jadi tuane loh, stres akhirnya kan itu. Alat apa yang paling cerdas? Kecerdasan bicara ide, ya. Kecerdasan bicara ide tadi, kreativitas tadi. Kecerdasan itu mengakses daya kreativitas ilahi, ide-ide ilahi tadi. Yang paling cerdas adalah pakai pralon, terhubung dengan sang sumber. Udah, kalau ini tak jamin, nggak pernah kering, nggak pernah habis. Ini bicara apa? Pralon, menyalurkan. Ya, ada kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, selama itu mikir igune toh, mau gue wadah yang paling gede dipikir apa igune dewe. Nggak bicara orang lain tadi. Semua bicara tentang egoisme. Itulah yang membuat kehidupanmu terpuruk. Tempat sebesar apapun, itu hanya untuk memuaskan nafsu. Dan cara kerja pralon, ya, pralon terhubung dengan sang sumber, menjadi saluran. Namanya saluran tidak pernah kering. Dan debitnya gini ya, cara ngatur debitnya gini. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari pralon tadi, debitnya otomatis diperbesar. Nggak usah dipikir carane, automatically. Itulah ekonomi Tuhan, gitu loh. Karena masing-masing kita, Tuhan rindu untuk kita bermanfaat bagi orang lain. Sederhana ya, mulai ya. Sederhana, simpel gitu ya. Prakteknya pasti ngangel Pak. Maka ilmunya harus dipraktekkan, jangan cuma dapat teori tapi nggak pernah praktek. Nah, saya mengajar, Bapak Ibu juga tahu semua kan, saya mempraktekkan. Rumah saya terbuka 24 jam. Dan semua yang ada di sini silakan makan sepuasnya. Ya, masa bilang sama mbak-mbaknya, ayo dicek terus ketersediaan lauk, nasi jangan sampai telat, dikontrol kan itu. Tadi loh, hukumnya sirkulasi, disalurkan, datang, disalurkan, datang, disalurkan, datang. Tapi kalau ditahan, nggak akan yang datang. Contoh gini ya, seperti makan ya, seperti makan. Bapak Ibu kalau makan, tapi nggak pernah disalurkan, kira-kira dari penyakit atau dari berkat? Penyakit. Ya toh, malah mari loro toh. Ya, sama. Kalau Anda nggak pernah menyalurkan ya jadi penyakit. Kira-kira habis makan tapi nggak bisa menyalurkan, ditawani kambing guling, gelem ora? Orang gelem. Yang baru nggak akan masuk lagi. Ya toh. Tawani empal, tawani opone pasti gedek tok. Ya. Berarti apa? Yang baru nggak akan bisa masuk. Karena nggak disalurkan kok, gitu loh. Jadi penyakit toh? Ya wes, nah dalam hidupmu mengalami penyakit, second say.
Ya, dicek dulu ya. Selama ini disalurkan enggak gitu. Apa lebih banyak ditahan kan gitu. Kondisimu saat ini, apapun yang kamu rasakan kamu alami, siapa tahu itu cara Tuhan untuk memaksa kamu keluar dari zona nyaman. Jadi kira-kira sepintas tuh orangnya pasti sakit ya tadi yang sapinya dulu tadi pasti menjerit. Pasti dia merasa sakit itu. Tapi setelah kemudian kira-kira bersyukur atau sakit? Bersyukur. Maka apapun yang Anda alami sekarang ini itu masih bersambung ceritanya. Ya, jangan disimpulkan dulu. Masih to be continue. Ada lanjutannya, belum finish. Maka jangan menangis, jangan merintih. Karena itu baru apa ya istilahnya? Cerita awal. Ya, atau mungkin masih pertengahan, ya, belum endingnya. Tapi yakin nih semua yang hadir sekarang ini, nanti semuanya pasti happy ending. Ya, pasti happy ending. Sekarang jadi dimarahi dulu. Karena belum selesai itu. Sang sutradara masih membuat skenario, membuat cerita. Maka endingnya nanti pasti apa? Sugih bareng, happy bareng. Itu endingnya. Sekarang ini masih dalam apa? Dalam cerita. Sekarang ini masih sedang dibuatkan lakon baru sekarang ini. Nikmati alurnya. Ya, Tuhan, ini masih episode sekian Tuhan. Belum endingnya. Karena saya tahu nanti happy